Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mimin akan membagikan kala Umar bin Khattab tolak anaknya dapat privilese keluarga pejabat. Kisah ini dikutip dari detikhikmah.com. Selama menjabat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikenal sebagai sosok yang tegas pada keluarganya sendiri. Umar radhiyallahu anhu senantiasa berusaha keras untuk menjauhkan keluarganya menerima privilese atau hak istimewa sebagai anggota keluarga Amirul Mukminin. Sikap Umar radhiyallahu anhu tidak hanya terlihat dari caranya membebani keluarga dengan tanggung jawab yang berat dibandingkan umatnya. Umar radhiyallahu anhu juga mengharamkan setiap hal yang bukan menjadi hak keluarganya, termasuk menjadi penggantinya sebagai khalifah. Tolakan Umar saat putranya diusulkan sebagai khalifah. Menurut Umar radhiyallahu anhu, latar belakang putranya yang bernama Abdullah ibn Umar, sebagai anak sang khalifah membuka peluangnya untuk mendapatkan sesuatu yang tidak bisa didapatkan orang lain. Dinukil dari buku Umar ibn al-Khattab oleh Khalid Muhammad Khalid, saat Umar radhiyallahu anhu berada di penghujung ajalnya, ia menolak keras ketika anaknya diusulkan sebagai calon khalifah yang akan menggantikannya. Meski diusulkan berulang kali, Umar radhiyallahu anhu tidak memasukkan nama putranya ke dalam daftar 6 sahabat calon khalifah. Ketika ditanya, apa alasan Umar radhiyallahu anhu menolak hal itu? Ia berkata, cukuplah satu orang saja dari keluarga Umar yang akan menghadapi hisab karena urusan kekuasaan, yaitu Umar. Para sahabat dan kaum muslimin lainnya menyanggah, akan tetapi, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya anakmu adalah orang yang bertakwa dan adil. Apakah dosa dirinya jika dia ditakdirkan sebagai anak Amirul Mukminin? Ataukah dosa kaum muslimin yang merasa bahagia jika anakmu menjadi pemimpin bagi mereka? Umar radhiyallahu anhu senantiasa pula mengingatkan pada kaum muslimin lain bahwa Abdullah ibn Umar bukan satu-satunya muslim yang adil dan bertakwa. Menurutnya, masih banyak muslim lain yang memiliki keadilan dan ketakwaan seperti putranya. Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam Manaqib Amir Al-Mukminin Umar ibn al-Khattab, Umar memegang sebuah prinsip menghindarkan memberi jabatan karena pertalian kasih sayang atau kekerabatan. Ia berkata, barang siapa memberikan jabatan kepada seseorang dikarenakan pertalian kasih sayang atau kekerabatan dan dia tak mengangkatnya, kecuali atas dasar hal itu semata, dia benar-benar telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya, dan kaum muslimin. Dalam kesempatan lain, nama Abdullah juga pernah muncul sebagai calon gubernur Kufah. Umar radhiyallahu anhu yang sedang berbincang dengan para sahabat berkata, aku memerlukan orang yang kuat, terpercaya, dan muslim sejati untuk memimpin mereka. Salah seorang sahabat lantas berkata, demi Allah, aku akan beritahukan engkau, siapa orang yang kuat, terpercaya yang engkau harapkan itu. Umar radhiyallahu anhu bertanya dengan antusias, siapakah orangnya? Sahabat itu menjawab, dia adalah Abdullah ibnu Umar. Mendengar usulan yang menyebut putranya itu, Umar radhiyallahu anhu malah menjawab, semoga Allah memerangimu. Demi Allah, semoga saja engkau tak sengaja bermaksud seperti itu. Lalu, Umar radhiyallahu anhu lantas memilih orang lain sebagai gubernur Kufah. Umar yang memarahi putranya karena rakyat. Suatu ketika, Umar radhiyallahu anhu pernah mendatangi rumah anaknya, Abdullah, yang tengah menikmati sepotong daging. Namun, khalifah kedua ini justru marah dan berkata, apakah karena engkau anak Amirul Mukminin, engkau makan daging dengan nikmat, padahal banyak manusia yang hidup dalam keadaan susah? Apakah tak cukup roti dengan garam atau roti dengan minyak?
Kisah lainnya diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Sunan Al-Kubra saat Umar radhiyallahu anhu berkunjung ke pasar untuk melakukan pemeriksaan. Di sana, ia melihat seekor unta yang gemuk, berbeda dengan kawanan unta lainnya. Namun, saat mengetahui unta yang gemuk tersebut adalah milik putranya, Umar radhiyallahu anhu lantas marah dan mengutus seseorang untuk memanggil putranya. Abdullah, putra Umar radhiyallahu anhu yang dimaksud, menghadap ayahnya sambil menceritakan bagaimana proses unta miliknya menjadi gemuk. Unta yang semula kurus itu dibelinya lalu digembalakan dan diperdagangkan olehnya sendiri seperti muslim lainnya. Namun, Umar radhiyallahu anhu justru semakin marah dan berkata muslim lainnya akan melihat unta tersebut sebagai unta milik anak Amirul Mukminin sehingga orang lain berlomba-lomba menggembalakan untanya. Umar radhiyallahu anhu pun berseru kepadanya, "Wahai Abdullah ibnu Umar, ambillah modal yang engkau keluarkan untuk membeli unta ini. Lalu, kembalikanlah semua keuntungannya ke Baitul Mal kaum muslimin." Umar radhiyallahu anhu memang senantiasa mengajarkan keluarganya bahwa hubungan kekerabatan atau pertalian darah dengan Amirul Mukminin tidak menyebabkan seseorang mendapat perlakuan istimewa. Sebaliknya, Umar radhiyallahu anhu membuat hidup mereka seolah menjadi sulit dan lebih berat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.